Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinizan dengan NIM 2414 010290 dari kelas PAIH. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi seperdua awal, yaitu tentang evaluasi kurikulum. Yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum. Ketika mendengar kata evaluasi, sebagian orang mungkin langsung membayangkan ujian atau penilaian hasil belajar. Padahal, evaluasi kurikulum memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekedar menilai nilai rapor peserta didik. Evaluasi kurikulum adalah proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis untuk mengetahui keberhasilan suatu kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek kurikulum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang diperoleh setelah kurikulum diterapkan. Melalui evaluasi, berbagai pertanyaan penting dapat dijawab. Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Apakah materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif? Apakah guru dan juga fasilitas sekolah mampu mendukung pelaksanaan kurikulum? Semua pertanyaan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kurikulum. Jika diibaratkan dengan sebuah perjalanan, kurikulum adalah peta yang menunjukkan arah tujuan, sedangkan evaluasi adalah kompas yang membantu memastikan bahwa perjalanan tetap berada pada jalur yang benar. Tanpa evaluasi, pendidikan bisa saja berjalan tetapi tidak ada kepastian bahwa arah yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi kurikulum juga merupakan proses refleksi. Melalui evaluasi, sekolah dapat melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai masa lalu, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang pendidikan yang lebih baik di masa depan. Kemudian yang kedua itu ada manfaat evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh guru dan juga sekolah, tetapi juga peserta didik, orang tua, bahkan masyarakat secara luas. Salah satu manfaat utama evaluasi kurikulum ialah membantu mengetahui apakah tujuan pendidikan yang telah direncanakan benar-benar tercapai. Jadi, setiap kurikulum ini memiliki target tertentu, seperti membentuk peserta didik yang kreatif, kritis, berkarakter, dan juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui sejauh mana target-target tersebut berhasil diwujudkan. Selain itu, evaluasi membantu menemukan kelebihan dan juga kekurangan dalam pelaksanaan kurikulum. Tidak ada kurikulum yang sempurna. Mungkin ada materi yang terlalu sulit dipahami oleh siswa, metode pembelajaran yang kurang menarik, atau sarana pembelajaran yang belum memadai. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi berbagai kendala tersebut sehingga dapat segera diperbaiki. Bayangkan, seorang guru menggunakan metode ceramah hampir di setiap pertemuan. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata siswa lebih memahami materi ketika pembelajaran dilakukan melalui diskusi dan juga praktik. Nah, dari informasi ini tentu sangat berharga karena dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian adapun manfaat lain yang tidak kalah penting ialah untuk membantu sekolah mengambil keputusan yang lebih tepat. Keputusan ini untuk memperbaiki materi, mengganti metode pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, atau bahkan mengembangkan kurikulum baru, sebaiknya didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif. Dunia berubah dengan sangat cepat. Keterampilan yang dibutuhkan 10 tahun lalu belum tentu sama dengan keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Oleh karena itu, evaluasi membantu memastikan bahwa kurikulum tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kebutuhan masyarakat. Bagi peserta didik, manfaat evaluasi kurikulum dapat dirasakan melalui pengalaman belajar yang lebih baik. Ketika kurikulum terus diperbaiki, berdasarkan hasil evaluasi, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada akhirnya, peserta didik memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara optimal. Dengan kata lain, evaluasi ini berfungsi sebagai cermin yang membantu pendidikan melihat kondisi sebenarnya.
Dari cermin tersebut, berbagai kekuatan dapat dipertahankan dan berbagai kelemahan dapat diperbaiki sehingga mutu pendidikan terus meningkat. Kemudian, fungsi evaluasi kurikulum selain memberikan berbagai manfaat, evaluasi kurikulum ini juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Fungsi yang pertama ialah sebagai alat diagnosis, sama seperti dokter yang mendiagnosis penyakit pasien sebelum memberikan pengobatan. Evaluasi kurikulum membantu menemukan berbagai masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Jika hasil belajar siswa rendah, evaluasi dapat membantu mencari penyebabnya. Apakah materi terlalu sulit? Apakah metode pembelajaran yang kurang tepat? Atau apakah fasilitas pembelajaran yang belum memadai? Dengan mengetahui akar masalahnya, solusi yang diberikan akan lebih tepat sasaran. Yang kedua yaitu ada fungsi sebagai alat perbaikan. Nah, hasil evaluasi ini memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Misalnya, jika ditemukan bahwa siswa kurang aktif selama pembelajaran, guru dapat mencoba strategi yang lebih interaktif. Nah, jika materi tertentu dianggap kurang relevan, maka materi tersebut dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, fungsi berikutnya ialah sebagai alat pengendalian. Evaluasi membantu memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa pengendalian, pelaksanaan kurikulum dapat menyimpang dari rencana sehingga tujuan pendidikan sulit tercapai. Kemudian, evaluasi juga memiliki fungsi akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Nah, sekolah memiliki tanggung jawab kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Melalui evaluasi, sekolah dapat menunjukkan sejauh mana program pendidikan yang dijalankan telah memberikan hasil yang diharapkan. Tidak hanya itu, evaluasi berfungsi sebagai dasar pengembangan kurikulum. Hasil evaluasi seringkali menjadi pertimbangan dalam penyusunan atau memperbarui kurikulum. Banyak perubahan kurikulum yang terjadi karena adanya temuan-temuan penting pada proses evaluasi sebelumnya. Menariknya, evaluasi juga memiliki fungsi prediktif atau peramalan. Nah, dari hasil evaluasi, sekolah dapat memprediksi kebutuhan pendidikan di masa depan. Misalnya, ketika evaluasi menunjukkan pentingnya penguasaan teknologi digital, sekolah dapat mulai memperkuat pembelajaran berbasis teknologi untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang baik bukanlah kurikulum yang dianggap sempurna dan tidak pernah berubah, melainkan kurikulum yang selalu dievaluasi, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi, melalui evaluasi ini, sekolah dapat mengetahui apakah tujuan pendidikan telah tercapai, menemukan berbagai kendala yang menghambat proses pembelajaran, serta merancang langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Evaluasi juga membantu memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kurikulum seharusnya dipandang sebagai investasi untuk masa depan untuk masa depan di pendidikan. Semakin baik proses evaluasi dilakukan, maka semakin besar peluang terciptanya pembelajaran yang berkualitas dan peserta didik yang siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.